Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Saya ingin mengajukan dispensasi, Pak. Oh ya, sudah diajukan oleh wali studi? Sudah, Pak. Sudah. Boleh tahu NIM-nya berapa? NIM-nya 4720174113. Ya, dispensasinya sudah diterima. Iya. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Pagi Pak. Ya, Urus beasiswa. mendapat beasiswa apa ya? Beasiswa pengen gabungkan. Nomor induknya berapa, Mbak? 47 2017 443. Silahkan buatkan kwitansi ya, Mbak. Silakan, Mbak. Misi Mbak. Iya, halo. Mau cairan koin. Oh, kalau cairan poin sekarang udah harus lihat dari Instagram karena prosedurnya udah online, Dek. Saya bantu kasih lihat ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Dr. Andeka Rokita nama SEMCS. Saat ini menjabat sebagai pembantu Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan untuk periode 2017-2022. Sekali lagi salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini saya menjabat sebagai pembantu Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan yang juga mendapatkan tugas tambahan untuk bidang keamanan dan ketertiban. Nah, rekan-rekan semua tentunya di dalam menyongsong Dies Universitas Kristen Satewacana yang ke-65 atau lustrum ke-13, tentunya kita patut mengucapkan syukur ya, atas berkat Tuhan kepada kita, di mana universitas ini boleh menjalani rangkaian perjalanan panjang ya, sampai pada usianya yang ke-65. Tentunya ini bukan sebuah proses yang pendek, tetapi ada sebuah perjalanan yang panjang yang membawa kita pada satu kesatuan sebagai Satya Wacana, yang membawa kita pada satu nilai, yang membawa kita kepada nilai pelayanan sesungguhnya. Tentu sejak kehadiran perguruan tinggi ini atau universitas ini, maka fokus pelayanan utamanya itu adalah bagaimana membangun angkatan kepemimpinan, maka orientasi pengembangan kepemimpinan mahasiswa itu menjadi prioritas. Ini juga dalam rangka perwujudan di dalam visinya yang ketiga, yang mana universitas ini secara tegas menempatkan diri sebagai universitas yang akan membangun para angkatan pemimpin. Oleh karena itu, kami di bidang 3 atau di kantor pembantu rektor bidang kemahasiswaan, maka di dalam pencapaian tujuan ini, tugas utama kami adalah bagaimana pelayanan kemahasiswaan itu sampai pada taraf bagaimana membangun angkatan kepemimpinan bagi mahasiswa itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam fokus layanan utama di dalam bidang kemahasiswaan dan layanan tambahan di bidang keamanan dan ketertiban, nanti saya akan menyampaikan satu persatu pada bidang-bidang itu. Sesuai dengan SK Rektor nomor 115 tahun 2021 terkait dengan struktur organisasi dan uraian tugas kantor pembantu Rektor 3 Universitas Kristen Satewacana, maka ada 3 bidang atau 3 unit yang berada di bawah kantor pembantu Rektor 3. Yang pertama itu adalah layanan lembaga kemahasiswaan, yang kedua adalah pemondokan mahasiswa atau lebih sering kita kenal dengan asrama mahasiswa, dan yang ketiga itu adalah keamanan dan ketertiban kampus. Saya mulai satu persatu pada bidang-bidang itu. Untuk lembaga layanan kemahasiswaan, sebelumnya itu adalah Biro Kemahasiswaan, dan mulai tahun 2019 namanya berubah, ya dinaikkan satu tingkat menjadi Lembaga Layanan Kemahasiswaan yang berorientasi penuh terhadap pengembangan soft skill mahasiswa, atau boleh dikatakan lebih pada kegiatan-kegiatan di luar akademik mahasiswa. Nah, dengan orientasi seperti itu, maka Lembaga Layanan Kemahasiswaan memiliki berbagai tugas. Yang pertama itu terkait dengan kesejahteraan mahasiswa, yang mana kami mengatur tentang beasiswa, ya juga ya ketika mahasiswa punya masalah keuangan,
kami mengatur tentang dispensasi, dan juga ya berbagai program-program lainnya yang berkenaan dengan kesejahteraan. Salah satunya ya kita berbicara tentang fundraising beasiswa. Nah, oleh karena itu teman-teman ya Bapak Ibu semua ya yang kami cintai, dengan di dalam bagian kesejahteraan mahasiswa ini ya berbagai program kami mengelola dana rutin yang peruntukan beasiswa, maupun juga kita mencari sumber-sumber pembiayaan beasiswa baru, termasuk membuka kerjasama dengan berbagai lembaga, misalkan salah satu contohnya Bank Indonesia, maupun juga dengan pemerintah daerah. Sebagai salah satu contoh yang terbaru itu adalah Pegunungan Bintang. Ya, ada berbagai kasus ya terkait dengan kesejahteraan mahasiswa. Nah, yang kedua kita juga ya mengelola terkait dengan aktivitas mahasiswa. Nah, dalam konteks ini ya kita berbicara tentang ya peningkatan kompetensi humanistik dan profesional mahasiswa. Oleh karena itu tagline kami di kantor Per3 ya dan juga di LLK itu adalah mahasiswa UKSW yang berkarakter dan berdaya saing. Berkarakter dimaksudkan dia memiliki nilai-nilai Satya Wacana, karena memang sejak dia berproses sebagai mahasiswa baru sampai dia menjalani perkuliahan di Satya Wacana, maka nilai-nilai Satya Wacana itu menjadi orientasi yang kami tanamkan, ya, sehingga itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Yang kedua itu adalah berdaya saing, dalam artian mahasiswa Satya Wacana tidak berada di dalam kompetensi yang ada pada internal universitas ini, tetapi mereka mampu menunjukkan nilai saing mereka berkompetisi dengan perguruan tinggi lain, baik secara nasional maupun juga internasional. Nah, sehingga akan membawa mereka juga ya di dalam mempersiapkan diri mereka untuk pada saatnya ketika mereka selesai dari universitas ini, maka mereka adalah ya para lulusan yang memiliki nilai kompetitif. Oleh karena itu karakter menjadi penekanan utama, daya saing menjadi pencapaian di dalam bagaimana mereka membangun jati diri mereka. Sehingga tadi di dalam pengembangan kompetensi humanistik maupun profesional, kami dibantu oleh dua satgas atau dua tim utama yang membantu kerja di bawah kantor lembaga layanan kemahasiswaan, yaitu yang pertama adalah satgas profesional skill, maupun juga yang kedua satgas humanistic skill. Satgas profesional berkenaan dengan potensi akademik, ya, sehingga berbagai kompetisi atau lomba-lomba dalam bidang akademik itu ditangani oleh satgas profesional, dan juga humanistik lebih pada kompetensi kepribadian mereka, seperti ya pertandingan-pertandingan atau kompetisi paduan suara atau bidang seni, ya, maupun juga olahraga. Nah, dengan kehadiran kedua satgas ini, maka ya pembentukan karakter itu kita pikirkan secara terencana, ya, terencana dan dipersiapkan secara matang. Dan bagi kami, ya, sebuah proses tidak langsung menampakkan hasilnya, tetapi adalah proses yang pada saatnya ketika itu ditata, dibina, ya dikembangkan, maka itu akan menjadi proses yang membuat mereka menjadi ya insan akademik Satya Wacana yang kuat, karena tadi dia terbangun secara humanistik dan profesional. Nah, untuk menunjang kompetensi mahasiswa, ya maka ya kehadiran bidang yang kedua yaitu adalah asrama mahasiswa atau pemondokan. Nah, saudara-saudara, ya perlu kami sampaikan, Universitas Kristen Satya Wacana pada saat ini memiliki yang pertama itu adalah asrama mahasiswa Kartini 11A, ya, yang berada di Jalan Kartini, dan saat ini dalam persiapan juga kami sudah mendapatkan rusunawa mahasiswa, atau nanti yang pada saatnya kami juga akan menyebut dengan asrama Blotongan. Nah, rusunawa mahasiswa ini merupakan bantuan dari Kementerian PUPR, ya, yang mana pada saat ini yang kami katakan dengan tahap 1, kami mendapatkan satu blok, ya, dengan sekitar 40 kamar untuk 160 mahasiswa yang itu berada di kampus Blotongan atau lebih dikenal dengan kampus Onoto Hamijoyo. Nah, diharapkan dengan adanya dua asrama ini, baik yang Kartini maupun juga Blotongan, maka ya kami kembali pada apa yang menjadi cita-cita dari para founding father universitas ini ketika mereka membangun
asrama yang diawali dengan asrama Kartini 11A. Asrama akan menjadi tempat pembinaan para calon-calon pemimpin yang secara khusus disiapkan oleh Universitas Kristen Satewacana. Oleh karena itu, dengan kehadiran asrama, kita berharap maka proses pembinaan itu sudah dimulai dilakukan sejak dini, sejak awal. Ya, dan pada saatnya ketika mereka selesai dari universitas ini, maka mereka itu adalah para lulusan, ya saya kembali lagi pada para lulusan yang memang dikuatkan dengan berbagai kompetensi. Ya, kalau kita mengacu pada skenario pola pembinaan mahasiswa, maka ada 10 kompetensi atau 10 prioritas. Nah, nilai-nilai ke 10 prioritas itu nanti berada pada diri mahasiswa UKSW, terkhususnya mereka yang di asrama. Sehingga saudara-saudara, nanti harapan kami ya untuk asrama Kartini itu daya tampungnya adalah sekitar 300 mahasiswa, dan asrama Belotongan 160, mungkin ada sekitar 450 mahasiswa yang secara khusus dibina oleh UKSW. Dan di dalam proses pengembangan jangka panjang juga ya kami lagi mempersiapkan ya terkhusus untuk para mahasiswa yang memiliki ya kemampuan dalam bidang akademik yang sangat baik untuk mereka dibina secara khusus. Dan juga mungkin nanti di asrama Belotongan ada satu lantai yang dipersiapkan khusus untuk para mahasiswa-mahasiswa terbaik atau mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Nah, sehingga saudara-saudara, kita berharap ya asrama mendukung di dalam pencapaian apa yang menjadi visi dan misi dari universitas ini, terutama tadi ya kalau kita berbicara pada visi pertama menjadi ini Scientiarum, yang kedua Magisterium Extolarium, yang ketiga itu ya pembinaan kepemimpinan, dan juga memiliki kepekaan sosial dan fungsi radar. Maka nilai-nilai itulah yang kita harapkan secara umum ada di universitas, mahasiswa universitas ini, dan secara khusus itu dibina di asrama gitu. Nah, ini ya ketika kita berbicara pada bidang yang kedua. Pada tugas tambahan yaitu bidang yang ketiga, Biro Keamanan dan Ketertiban Kampus ya. Nah, secara khusus memang ya kita ya bertugas untuk ya menjaga keamanan dan ketertiban universitas ini. Oleh karena itu ya terdiri biro ini memiliki dua bagian. Yang pertama itu adalah keamanan atau sering kita sebut dengan satpam ya, dan yang kedua itu adalah ketertiban yang sering disebut dengan parkir. Nah, kita berharap kedua bidang ini ya yang bertanggung jawab sepenuhnya. Oleh karena itu peningkatan kompetensi mereka ini menjadi penting ya. Sehingga ya baik itu dari penguatan kompetensi sumber daya manusianya, terus juga berbagai pelatihan dan sebagainya itu terus kita jalankan. Nah, saudara-saudara, tentunya di dalam pengembangan kantor PR3 kami itu berbasiskan yang dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Oleh karena itu untuk mendukung kinerja ya di masing-masing bidang, baik itu LLKAM, asrama dan K3, maka di kantor PR3 itu kita mengembangkan berbagai aplikasi. Saya rasa dengan usia Satewacana yang ke-65 ya kita tidak bisa lagi mengatakan ya kita hanya berdiam diri atau tidak melakukan penyesuaian dengan perkembangan teknologi yang ada. Terutama juga ketika kehadiran pandemi COVID ini ya. Kami sangat bersyukur di kantor PR3 ya dengan proses ada adaptasi teknologi yang kita lakukan, maka ketika masuk dalam pandemi COVID kami tidak kewalahan atau boleh dikatakan tidak gagal. Salah satunya sistem yang kami kembangkan yaitu STARS ya, stars.uksw.edu atau kepanjangan dari Student Achievement Record System ya, yang mana STARS ini ya ada beberapa fungsi utama. Yang pertama itu adalah dokumentasi semua proses kegiatan mahasiswa ya, sehingga pada saatnya kita bisa menjadikan ini sebagai sebuah lesson learned bagi kita. Dan yang kedua ya di dalam bagaimana kita mempersiapkan ya di dalam kompetisi eksternal seperti pemeringkatan mahasiswa. Dan puji Tuhan boleh kami sampaikan ketika kami mengembangkan STARS ini, dan inilah yang menyebabkan salah satu hal yang menyebabkan mengapa UKSW bisa mencapai peringkat yang terbaik di tingkat nasional dengan peringkat 29 nasional yang sebelumnya ya 2018
19 kami peringkat 129, sebelumnya 2018 kami peringkat 395 sampai 400. Nah, pada tahun 2021 kami bisa mencapai peringkat 29. Dan kalau semua berjalan dengan baik, kita dapat pada tahun 2021 ini kita dapat mempertahankan peringkat kita. Artinya kehadiran teknologi sangat mendukung dalam bidang dokumentasi. Yang kedua, dalam bidang dispensasi, ya, sebelum kami naik tahun 2017, antrian mahasiswa pada musim untuk dispensasi kuliah itu per harinya bisa mencapai 250 orang. Oleh karena itu antriannya begitu panjang, ya, dan ini juga membuat sangat kewalahan. Tetapi ketika basis sistem, maka antrian itu hilang. Dan semua itu yang mahasiswa tinggal masuk dalam STARS, ya, mereka tinggal menghubungi wali studinya, mengajukan proses dispensasi, dan semua berbasis sistem tanpa ya ada lagi pertemuan secara langsung atau interaksi langsung yang menyebabkan kita berpotensi tertular virus COVID-19. Ya. Apalagi saat ini kita harus berjaga-jaga. Kalau jargonnya adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, tetapi di dalam COVID jangan bersatu dulu, harus bercerai dulu supaya kita aman. Jadi bersatu, ya kita bisa terkena COVID, bercerai kita mungkin terhindar dari COVID. Artinya ya kita memanfaatkan berbagai media yang lainnya. Demikian juga ketika kita apply beasiswa, maka itu semua sudah berbasis sistem, ya artinya melalui STARS. Jadi berbagai proses itu mahasiswa sudah dimanjakan lewat sistem. Jadi mereka tidak perlu lagi melakukan sebuah interaksi langsung. Hitungan kami, kalau mahasiswa harus datang ke lembaga layanan kemahasiswaan untuk mengecek ada proses beasiswa atau tidak, maka mungkin dia harus mengeluarkan waktu sekitar 2-3 jam ya dari rumahnya atau dari kosnya. Tetapi dengan sistem mungkin mereka hanya membutuhkan waktu sekitar 3-5 menit. Nah, di sini ya itu juga sangat efektif. Nah, di asrama pun sendiri kami juga sudah mengembangkan sistem yang kami sebut dengan asrama.uksw.edu, ya, yang mana ini merupakan sistem yang meregistrasikan ya semua penghuni dari asrama, ya. Nah, di bidang ketiga kami juga sudah mengembangkan sistem manajemen komplain, ya, yang mana ini adalah sebuah pelaporan dan pengaduan dari sivitas dan juga yang pemantauan terhadap berbagai masalah yang ada yang berkenaan dengan keamanan dan ketertiban. Kami juga mengembangkan sistem insentif ya yang masuk di dalam STARS, jadi yang terkhusus untuk publikasi ya bagi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, maka itu kita menyediakan juga insentif. Artinya berbagai terobosan yang kita lakukan ini ya ditujukan dalam rangka bagaimana kita meningkatkan ya kompetensi mahasiswa, meningkatkan daya saing mahasiswa, dan pada saatnya mereka menjadi mahasiswa-mahasiswa yang ya mampu bersaing, berkompetisi, memiliki karakter, dan terutama universitas ini juga menghargai akan berbagai prestasi mereka. Ya. Di bidang olahraga juga kita memberikan berbagai beasiswa, ya, maupun juga penghargaan yang lain, misalkan ya SWS Satya Wacana Salatiga, ya, itu merupakan klub basket profesional. Kita juga memberikan support beasiswa bagi mereka, ya, sehingga pada akhirnya mereka bisa menyelesaikan kuliahnya di Satya Wacana dan mereka akan menjadi agent of change di tengah masyarakat yang membawa nilai-nilai Satya Wacana. Nah, saudara-saudara, tentunya inilah ya sebagian kecil dari apa yang kami lakukan ya di kantor PR3. Tentunya juga kami memiliki key performance indikator ya yang menjadi indikator pengukuran keberhasilan kami. Kami sangat berharap ya ini ya pencapaian akan apa yang menjadi visi misi Satya Wacana itu bisa berjalan. Bagi kami ya dengan tugas dan tanggung jawab yang kami lakukan saat ini, maka bagaimana kami dapat bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik dengan apa yang kami miliki, dengan apa yang kami punya. Karena kembali semuanya itu untuk ya kemuliaan nama Tuhan, dan bagaimana kita tetap membawa Satya Wacana ini sebagai
garda terdepan, ya baik itu di Indonesia maupun juga paling tidak di ASEAN. Tentunya kami mengucapkan di dalam usianya yang ke-65, selamat ulang tahun untuk Satya Wacana. Kita memasuki masa ini, kita menyongsong ulang tahun ini, dan kita berharap ya dengan berbagai potensi dan semua kekuatan yang kita miliki, bagaimana kita dapat membangun mahasiswa UKSW yang berkarakter dan berdaya saing, yang pada akhirnya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian dari saya, dan saya mengucapkan terima kasih ya untuk semuanya. Tuhan memberkati kita. Salam. Lembaga Layanan Kemahasiswaan adalah unit penunjang di bawah Kantor Pembantu Rektor 3 yang secara khusus melayani berbagai hal terkait pelayanan bidang kemahasiswaan di Universitas Kristen Satya Wacana. Struktur LLK UKSW ada 4 bagian. Yang pertama adalah bagian aktivitas kemahasiswaan. Bagian ini berhubungan langsung dengan berbagai kegiatan, terutama kompetisi-kompetisi yang diselenggarakan baik oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Belmawa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek, maupun berbagai kompetisi lain yang diselenggarakan baik oleh perguruan tinggi ataupun lembaga-lembaga lainnya. Secara khusus di bawah koordinasi bagian aktivitas kemahasiswaan ada tim profesional skill dan human skill yang berisi para dosen dan berkoordinasi dengan mahasiswa dan juga lembaga kemahasiswaan UKSW untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan, dan partisipasi mahasiswa didorong sedemikian rupa di dalam berbagai ajang kompetisi, baik itu webinar maupun perlombaan. Bagian yang kedua adalah bagian kesejahteraan mahasiswa. Nah, bagian kesejahteraan mahasiswa ada 3 pekerjaan utama. Yang pertama adalah melayani beasiswa. Nah, untuk sepengetahuan rekan-rekan semua bahwa untuk periode bulan Juni sampai Juni 2020 sampai Mei 2021, Kantor Lembaga Layanan Kemahasiswaan melayani hampir 5.000 mahasiswa yang menerima beasiswa, baik itu melalui skema pembiayaan internal UKSW maupun eksternal UKSW. Jadi kalau kita punya student body itu 15 ribuan, itu kira-kira hampir sepertiga mahasiswa UKSW itu mendapatkan bantuan beasiswa. Nah, beasiswa yang secara internal disediakan oleh UKSW itu disebut sebagai beasiswa rutin dan ada beasiswa prestasi. Beasiswa prestasi ini bagi teman-teman mahasiswa yang punya IPK 3,9 ke atas, itu di cover full seluruh biaya SKS-nya. Untuk beasiswa rutin, itu bagi teman-teman yang mengalami kesulitan, ada punya kendala keuangan, itu yang di cover adalah biaya SKS-nya. Variasi mulai dari 8 sampai SKS maksimum, tergantung proses seleksi dan putusan yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara. Jadi secara umum untuk seleksi beasiswa, baik internal UKSW maupun eksternal, itu selalu melalui 2 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan seleksi berkas. Teman-teman perhatikan syarat-syarat yang dibutuhkan apa. Kalau teman-teman minimal telah memenuhi persyaratan itu, seleksi pada tahapan awal biasanya akan lolos. Nah, kemudian akan masuk pada tahapan wawancara. Kalau untuk internal UKSW, setelah wawancara akan diumumkan siapa-siapa saja yang lolos menerima beasiswa dari sumber beasiswa internal kita. Dan itu transparan, mulai dari proses pendaftaran sampai ke pengumuman, itu disampaikan secara terbuka melalui kita punya sistem yang disebut STARS. Teman-teman akses di stars.uksw.edu, Student Activity Record System. Nah, di sana mulai dari pendaftaran, penguploadan berkas sampai kepada pengumuman hasil itu diumumkan di sana. Nah, untuk sumber-sumber beasiswa eksternal
setelah selesai seleksi pada tahapan awal di internal UKSW, biasanya berhenti di dokumentasi ya, pendaftaran berkas-berkas. Kami memastikan bahwa ketika berkas teman-teman akan diteruskan kepada pihak penyedia beasiswa yang biasanya mereka akan verifikasi lagi berkas itu dan mereka akan melakukan proses wawancara, itu dokumen-dokumen teman-teman sudah memenuhi seluruh persyaratan atau permintaan dari penyedia beasiswa. Dan untuk beasiswa eksternal tersedia cukup banyak teman-teman, baik dari dalam maupun luar negeri, baik itu dari pemerintah maupun perusahaan-perusahaan ya. Jadi ada begitu banyak peluang beasiswa dan teman-teman dapatkan. Dan UKSW memberi kesempatan begini, teman-teman yang sudah dapat satu skema pembiayaan itu biasanya tidak boleh apply ke pembiayaan beasiswa yang lain, supaya tidak memotong kesempatan teman-teman yang lain untuk menerima bantuan beasiswa kalau dapat gitu. Nah, tapi perlu diberi catatan khusus bahwa beasiswa-beasiswa ini, baik itu yang internal UKS maupun eksternal, itu biasanya diberikan atau dibuka pendaftarannya bagi mahasiswa-mahasiswa setelah 1 tahun pertama. Setelah 1 tahun pertama. Karena apa? Karena setelah 1 tahun pertama itu teman-teman sudah punya indeks prestasi kumulatif. Karena beberapa penyedia beasiswa itu memberi angka tertentu. Boleh mengajukan beasiswa kalau sudah memenuhi atau telah mengambil sekian SKS. Nah, sehingga bagi teman-teman mahasiswa di tahun pertama adalah ruang di mana teman-teman betul-betul belajar, meningkatkan prestasi, mendapatkan nilai yang baik, sehingga membuka pintu bagi teman-teman di tahun kedua dan seterusnya untuk mendaftar ke berbagai program beasiswa. Dan untuk jenis-jenis beasiswa dan berapa besarnya dan segala macam itu variatif tergantung kepada pemberi beasiswa. Karena sebagaimana yang tadi Kak Giner sampaikan bahwa kita banyak sekali sumber beasiswa, lebih dari 20 sebenarnya. Lebih dari 20 sumber pembiayaan beasiswa dalam maupun luar negeri yang mempercayakan UKSW dan mahasiswanya untuk menerima bantuan itu. Nah, selain pelayanan beasiswa, kami juga melayani dispensasi. Nah, dispensasi ini ada 2, teman-teman. Ada dispensasi keuangan pembangunan dan dispensasi uang kuliah. Nah, dispensasi pembangunan ini yang dilayani di kantor Lembaga Layanan Kemahasiswaan itu sampai di tahun kedua untuk proses dispensasi. Nah, kalau teman-teman sudah masuk tahun ketiga tapi masih ada kesulitan, itu nanti menghubungi langsung ke BAK UKSW, bagian keuangan. Nah, terkait dengan dispensasi uang kuliah dan uang pembangunan ini, UKSW merasa bahwa kita harus tetap memberi ruang bagi teman-teman yang punya kesulitan untuk mendaftar kuliah pada semester yang akan berlangsung tapi ada kendala ekonomi. Sehingga dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, teman-teman ajukan melalui sistem STARS kita, itu akan dicek. Pertama-tama kan harus tetap melalui wali studi sebagai orang tua teman-teman selama berkuliah. Setelah di-approve dari wali studi, membuka pendaftaran, pengajuan, kami akan lihat semua datanya. Kalau sudah oke, divalidasi, nah itu kemudian teman-teman bisa melakukan dispensasi sehingga bisa tetap kuliah. Tapi ingat, dispen itu sifatnya adalah penundaan pembayaran uang kuliah. Jadi teman-teman kemudian bisa menyicil pembayaran itu sehingga tanggungan keuangan teman-teman pada semester yang akan berjalan itu menjelang akhir semester itu sudah bisa selesai. Nah, kalau di semester berikut teman-teman pengen lagi mengajukan dispensasi, silakan. Itu tapi harus menyelesaikan kewajiban keuangan pada semester yang akan teman-teman masuki itu gitu. Jadi itu yang kedua di bagian kesejahteraan mahasiswa. Lalu yang ketiga ini kami sementara ini sedang mencari berbagai cara ya, berbagai ruang untuk melakukan fundraising beasiswa. Harapannya kami bisa mencari lebih banyak lagi sumber-sumber beasiswa sehingga teman-teman mahasiswa kita semakin terbantu. Saya kembali ke beasiswa. Jadi beasiswa ini bukan hanya beasiswa program sarjana S1 dan D3 yang kami
layani, vokasi ya, pendidikan vokasi dan sarjana yang kami layani. Kantor Pembantu Rektor 3 juga secara khusus melalui kantor Lembaga Layanan Kemahasiswaan melayani program beasiswa untuk pasca sarjana yang internal UKSW. Kami menyediakan yang namanya beasiswa Noto Hamijoyo sebagai perwujudan kerinduan dari rektor pertama kita, Pak Noto, pembentukan Creative Minority ya. Jadi silakan teman-teman yang lulus S1 dari UKSW itu kalau punya prestasi yang baik, pengen lanjut studi program magister, itu silakan mendaftar dan ikuti proses seleksi. Dan untuk beasiswa Noto itu di cover full seluruh pembiayaan sampai selesai dengan syarat 2 tahun kuliah. Kami juga lewat kerjasama dengan kantor Pembantu Rektor 4 itu membuka yang disebut sebagai beasiswa Probowinoto, salah satu tokoh kunci pendirian UKSW di tahun 1956 dengan nama PT PGKI ya. Jadi beasiswa ini tidak hanya diperuntukkan untuk program S2, bahkan program doktoral juga diberi ruang untuk mendapatkan beasiswa Probo, tapi jumlahnya masih sangat terbatas. Nah, itu terkait aktivitas di bagian pelayanan bidang kesejahteraan mahasiswa ya. Bagian yang ketiga adalah internasionalisasi dan kerjasama kelembagaan. Kami merasa bahwa kita perlu mendorong mahasiswa-mahasiswa kita di era industri 4.0 dan era globalisasi ini untuk mengembangkan berbagai kegiatan yang bisa berkolaborasi dengan organisasi-organisasi mahasiswa yang lain, dengan organisasi-organisasi eksternal yang non mahasiswa juga dengan berbagai lembaga ya, nasional maupun internasional, sehingga membuka ruang pembelajaran yang lebih luas bagi teman-teman mahasiswa kita. Nah, tentu saja kami tidak berdiri sendiri karena bekerja sama dengan katakanlah misalnya Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional, Biro BKHI di bawah kantor PR4. Nah, bagian yang keempat dari pelayanan di lembaga layanan kemahasiswaan adalah terkait pengabdian masyarakat dan kewirausahaan. Ini adalah bidang atau bagian yang baru kami rintis di tahun 2020 kemarin dengan kerinduan bahwa ada perhatian yang lebih serius dari kantor PR3 berkolaborasi dengan berbagai subunit yang ada di UKSW, dengan kantor PR1 terkait akademik ya, dengan masyarakat di sekitar UKSW, sekitar Kota Salatiga maupun di tempat-tempat yang lebih jauh lagi, sehingga mahasiswa kita ini tidak seperti Menara Gading, tetapi lewat keilmuan yang dipunyai atau dikembangkan di setiap prodi masing-masing, itu bisa diterapkan untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, apalagi saat ini kita diperhadapkan dengan kurikulum pendidikan perguruan tinggi ya, Merdeka Belajar, di mana ada banyak skema-skema Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, MBKM di bawah Kemdikbudristek, yang begitu banyak sekali program yang ditawarkan kepada mahasiswa. Nah, sehingga kami melihat peluang-peluang yang ada ini lewat kantor lembaga layanan kemahasiswaan bekerja sama dengan seluruh subunit penunjang yang lain, supaya kita bisa bersama-sama memberi ruang kepada para mahasiswa kita belajar, mengembangkan diri, menunjukkan potensi-potensi diri yang maksimal, berkompetisi, dan lebih daripada itu, menunjukkan eksistensi lewat pelayanannya bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian yang bisa kami jelaskan. Di akhir kata, kami mengajak teman-teman untuk rajin-rajinlah mengupdate informasi terkait layanan bidang kemahasiswaan di UKSW melalui email student, melalui stars.uksw.edu, melalui akun media sosial baik punya UKSW maupun secara khusus punya LLK UKSW. Teman-teman bisa cari di Instagram LLK_UKSW,
atau di Facebook. Nah, sehingga teman-teman bisa tetap update perkembangan-perkembangan terkait aktivitas pelayanan bidang mahasiswa secara daring, dengan harapan bahwa pada waktu Tuhan berkenan kita akan berjumpa lagi, kita akan bisa terus membagi pelayanan kami lebih maksimal dan lebih maksimal lagi kepada teman-teman semua. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua, Tuhan memberkati. Perkenalkan, nama saya Frando Sambono, saya mahasiswa keperawatan, asal saya dari Ambon. Kesan saya untuk LLK, Lembaga Layanan Kemahasiswaan UKSW, yaitu pertama awal-awal saya ke sini, Lembaga Layanan Kemahasiswaan itu masih antri secara manual. Tapi sekarang kita sudah menggunakan sistem berbasis online. Jadi saat COVID kayak gini lebih mempermudah kita, baik kita yang ada di Salatiga maupun kita yang ada di luar Salatiga untuk melakukan pengurusan administrasi. Itu saja kesan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kesan saya bagi LLK yaitu sudah lebih baik dalam pelayanannya dan juga lebih memaksimalkan dalam penyampaian informasi serta pemrosesan seluruh berkas-berkas dan juga lebih memadai dan lebih banyak menggunakan fasilitas-fasilitas serta lebih banyak menggunakan secara internet. Jadi lebih mempermudah dan membantu mahasiswa. Terima kasih. Salam sejahtera untuk Sivitas Akademika UKSW maupun masyarakat Salatiga pada umumnya. Perkenalkan, nama saya Eli Kudubun. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan posisi asrama mahasiswa UKSW dalam struktur kelembagaan Universitas Kristen Satya Wacana. Secara umum, asrama memiliki fungsi yang cukup penting di dalam pengembangan atau pembinaan kemahasiswaan di Universitas Kristen Satya Wacana. Karenanya secara sadar para founding father Universitas Kristen Satya Wacana menempatkan asrama di dalam skenario pola pembinaan mahasiswa. Tujuannya adalah bahwa asrama secara sadar diarahkan untuk turut serta terlibat dalam pencapaian visi Universitas Kristen Satya Wacana dan profil lulusan Universitas Kristen Satya Wacana, yakni minoritas yang berdaya cipta atau kreatif minority. Nah, karenanya di dalam pembinaan mahasiswa dalam proses asrama, asrama ditempatkan di bawah kantor pembantu rektor 3 dengan secara khusus disiapkan tenaga-tenaga baik itu tenaga administratif dan juga tenaga cleaning service yang kemudian membantu pengelolaan mahasiswa untuk menyiapkan tempat yang baik bagi mahasiswa yang akan tinggal di asrama. Jadi selain tenaga administrasi dan cleaning service untuk setiap unit masing-masing asrama juga secara khusus oleh kampus diberikan satu pendeta yang kami biasanya menyebut sebagai pendeta kampus. Dan cara kerja kelembagaannya kemudian diletakkan pada satu kepala asrama. Jadi hari ini asrama UKSW itu biasanya dikenal dengan Askar Seba atau asrama mahasiswa Jalan Kartini 11A. Lalu kapasitas untuk mahasiswa yang kemudian ada dan tinggal di asrama ada sekitar jumlahnya jumlahnya 243 mahasiswa sebagai kapasitas yang akan tinggal di asrama. Lalu ada proses pendaftaran yang diatur oleh tenaga-tenaga administratif di asrama. Mahasiswa masuk dan tinggal di asrama untuk berproses selama
berkuliah di UKSW. Tentu sebagai salah satu bagian yang disiapkan untuk mencapai profil lulusan UKSW Creative Minority, asrama juga melakukan beberapa kegiatan pembinaan kemahasiswaan terkait dengan pembinaan kerohanian, karena tadi kami sudah mengatakan bahwa di asrama juga ada pendeta asrama. Jadi kegiatan kerohanian mahasiswa di asrama itu kita buat dalam bentuk ibadah unit ya. Jadi setiap unit itu punya pola ibadahnya sendiri-sendiri. Lalu kemudian kami siapkan juga ibadah gabungan di mana 5 unit asrama pemondokan mahasiswa itu digabungkan dan kemudian melakukan satu ibadah secara bersama. Selain ibadah unit dan ibadah gabungan itu, pendeta asrama juga menyiapkan program tentang konseling pastoral yang dimana ketika ada mahasiswa asrama yang memiliki permasalahan-permasalahan baik dalam studi ya maupun dalam pacaran dan lain sebagainya, jika ada permasalahan-permasalahan seperti itu akan didiskusikan, diselesaikan, dicari solusinya oleh pendeta asrama, tentu dengan berkoordinasi dengan kepala asrama. Nah, selain itu program-program pelatihan, baik itu pelatihan untuk kepemimpinan yang oleh mahasiswa sudah ada dan dilakukan di kampus lewat lembaga kemahasiswaan, tetapi dalam konteks asrama pelatihan kepemimpinan juga dilakukan, lalu kemudian ada pengaturan-pengaturan untuk kemudian kerja bakti untuk meningkatkan kedisiplinan mahasiswa, dan beberapa program kegiatan terkait dengan olahraga, bakat minat, dan lain sebagainya. Nah, setiap unit sebagai informasi, asrama hari ini atau pengelola asrama di bawah kantor PL3 hari ini mengelola 5 unit asrama yang kemudian terbagi dalam 3 unit asrama putra dan 2 unit asrama putri. Selain asrama putri dan asrama putra, juga ada 1 unit khusus yang disiapkan untuk tamu yang datang dan menginap di asrama. Ya. Jadi ada unit tamu, ada unit asrama putra, dan ada juga unit tentang asrama putri. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa tentu sangat beragam, dan karenanya kami menyiapkan beberapa macam fasilitas, baik itu lapangan voli, lapangan badminton, kemudian gemilang ya, atau dalam bahasa anak muda sekarang menyebutnya sebagai futsal, lapangan futsal ya. Di asrama biasanya disebut dengan lapangan gemilang. Lalu beberapa kegiatan lain terkait dengan pembinaan mahasiswa, pelatihan dan lain sebagainya. Selain itu, dalam 2 tahun terakhir kami kemudian membuat satu program baru yang disebut dengan PR3 Cup, ya, yang dimana mencoba membina bakat-bakat mahasiswa dalam bidang olahraga. Jadi tahun 2021 ini kita baru menyelesaikan PR3 Cup 2 di asrama dengan beberapa jenis mata lomba ya, baik dari bulu tangkis, tenis meja, catur dan lain sebagainya. Jadi ini adalah program baru yang dibuat untuk meningkatkan bakat minat mahasiswa. Lalu untuk menjaga keindahan di asrama, kita punya beberapa tenaga cleaning service. Jadi masing-masing unit itu ada 1 tenaga khusus cleaning service yang bertugas untuk kemudian menjaga kebersihan dan keindahan unit masing-masing. Tentu di dalam praktek kerjanya, cleaning service tidak bekerja sendiri karena dia pun harus berkoordinasi ya, bekerja sama dengan mahasiswa di unit masing-masing. Jadi mereka akan mengatur jadwal untuk kerja bakti secara rutin dan kerja bakti bersama secara rutin. Lalu tadi tim kegiatan ibadah dan tim kerohanian dan lain sebagainya, kita juga punya di mahasiswa itu dibentuk yang namanya tim spiritualitas yang membantu Bu Pendeta dalam proses-proses kerja pelayanan terkait dengan kerohanian mahasiswa di asrama.
Yang menarik adalah sekalipun ini asrama yang titik beratnya adalah menghasilkan mahasiswa dengan semangat karakter kepemimpinan Kristen, tetapi di asrama tidak hanya mahasiswa yang beragama Kristen yang tinggal di asrama, karena juga ada teman-teman yang beragama Muslim, bahkan yang Hindu ada di asrama juga. Jadi program-program pembinaan diarahkan untuk kemudian menciptakan solidaritas, cara hidup bertoleransi dalam konteks Indonesia yang begitu majemuk. Asrama UKSW punya satu asrama mahasiswa UKSW juga punya tujuan untuk membentuk karakter yang seperti itu. Jadi kemampuan untuk hidup bersama dengan orang lain yang berbeda latar belakang dan lain sebagainya. Nah, informasi saat ini saya kira karena perkembangan mahasiswa UKSW yang terus meningkat dan lain sebagainya, jadi berita menariknya bagi kita hari ini di UKSW dan di asrama dan seluruh masyarakat Kota Salatiga, UKSW juga mendapatkan bantuan dari Kementerian PUPR berupa rusunawa mahasiswa yang sudah jadi dan di lokasinya di Blotongan, kampus Blotongan, sudah selesai dan dalam proses persiapan untuk mahasiswa bisa menempati asrama Blotongan itu. Nah, proses untuk penempatan di asrama Blotongan itu juga dibina terlebih dahulu, jadi tidak serta-merta mahasiswa masuk, tapi melalui proses seleksi dan lain sebagainya. Seleksi pertama yang hari ini kami lakukan adalah menyeleksi mahasiswa yang saat ini sudah ada di asrama untuk dipindahkan sementara ke asrama Blotongan itu. Asrama Blotongan kapasitasnya sekitar 174 mahasiswa yang akan tinggal di sana ya. Gedungnya itu 3 lantai, lantai 1 itu terdapat 13 kamar, lalu kemudian lantai 2 15, lantai 3 15 kamar itu. Dengan satu kamar itu diisi 4 mahasiswa. Nah, kemarin kami berdiskusi untuk kemudian akan memindahkan mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan ya, jadi asrama Blotongan sepertinya yang akan tinggal di sana adalah dijadikan sebagai asrama putri. Jadi mengapa asrama putri? Tentu ada pertimbangan-pertimbangan terkait pengelola asrama karena fasilitas dan lain sebagainya, sehingga kemudian asrama Blotongan kita peruntukkan untuk sementara diperuntukkan untuk asrama putri. Selain program tentang pembinaan kerohanian, pelatihan kepemimpinan, pengembangan bakat minat di bidang olahraga dan seni, asrama juga di tahun 2021 ini untuk membuat mahasiswa menjadi lebih kreatif lagi, dibentuk program kewirausahaan mahasiswa ya. Jadi ada program warung asrama, lalu kemudian pembibitan ikan air tawar dan program pembibitan tanaman atau budidaya tanaman. Jadi 3 program baru ini menjadi KBM di asrama. Mahasiswa berproses untuk melatih dirinya untuk kemudian bisa mengembangkan kewirausahaan. Bakat-bakat mahasiswa yang terpendam bisa disalurkan ke situ. Jadi program ini muncul karena pandemi COVID, sehingga kemudian mahasiswa tidak bisa beraktivitas di luar. Jadi kita mencoba untuk mengkreasikan program-program yang terkait dengan pengembangan bakat minat di bidang kewirausahaan tadi. Nah, terakhir saya kira berdasarkan beberapa kegiatan yang tadi sudah saya urai dan fungsi asrama dan lain sebagainya, asrama terbuka untuk umum. Jadi siapapun mahasiswa UKSW yang ingin tinggal di asrama, prosesnya sederhana. Anda boleh mendaftarkan diri di asrama dan kemudian mengikuti seleksi wawancara untuk kemudian bisa masuk dan tidaknya di asrama. Berita menarik lainnya adalah hari belakangan ini kami sudah menyelesaikan sistem asrama, jadi pendaftarannya tidak selalu melulu manual lagi, tapi teman-teman mahasiswa bisa langsung masuk ke asrama.uksw.edu. Di sana sudah ada sistem asrama, baik promosi maupun jumlah kamar teman-teman bisa lihat di situ, kamar yang kosong juga teman-teman bisa lihat di situ, dan bisa langsung melakukan pendaftaran secara online itu. Jadi kalau sudah mendaftar secara online,
tim asrama akan melihat data-data itu, lalu kemudian akan dipanggil untuk melakukan proses wawancara dan lain sebagainya untuk bisa tinggal di asrama. Nah, saya kira itu Bapak Ibu beberapa penjelasan umum saja tentang asrama mahasiswa UKSW, dan harapan kami semoga pengelolaan asrama akan lebih baik ke depan dan asrama bisa tetap menjadi salah satu tempat pembentukan kreatif minority-nya UKSW. Sebagai Kepala Asrama Mahasiswa UKSW, saya mengucapkan selamat bagi Universitas Kristen Satya Wacana, selamat dalam menyongsong Dies Natalis 30 November 2021. Hidup UKSW, jayalah garba ilmiah kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Perkenalkan, saya Daniel, di UKSW saya sebagai Kabiro Kamtipus, yang saat ini menangani ada 2 bagian, yaitu keamanan dan parkir. Mungkin saat ini akan saya jelaskan juga, termasuk kita puji Tuhan kemarin untuk masalah di kerjasama dengan LPM itu kita juga ada standar mutu dan juga ada prosedur mutu, termasuk puji Tuhan juga kemarin lalu kita ada audit KPI, kita di peringkat nomor 5. Semoga aja kita ke depannya menjadi lebih baik untuk melayani di khususnya Sivitas Akademika. Harapannya kita menjadi lebih baik dan tidak memuaskan para yang ada di kampus UKSW. Saya juga ingin memberikan informasi, kita juga di Biro K3 itu ada yang namanya manajemen komplain. Mungkin Bapak Ibu bisa mengakses mungkin di linknya kita tuh di SIM K3. Kalau mungkin Bapak Ibu mungkin ada saran, ada kritikan ataupun masukan, silakan nanti bisa dibuka di SIM K3. Itu nanti berupa dengan manajemen komplain, mungkin ada hal-hal yang mungkin yang masalah pengaduan atau apa, silakan. Dan nanti kita juga ada di kantor Biro K3, ada petugas yang mungkin nanti akan melayani Bapak Ibu, dan juga nanti ada pemberitahuan. Jadi harapannya kita nanti bisa memberikan pelayanan prima yang ada di Sivitas Akademika. Kita juga ada beberapa kegiatan selama kita ada pandemi, karena mungkin saat ini kita juga harus menjaga prokes, khususnya juga dalam kita bertugas. Apakah mungkin kita harus menegur ataupun setiap hari kita seperti ini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau mungkin dalam melayani Biro K3 mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf, karena kita juga ada 2 rekanan outsourcing, yaitu di FTI dan juga ada di Asrama Kartini dan juga di kursus musik. Itu juga kita koordinasi masalah kita melakukan protokol kesehatan. Ya, semoga harapannya pandemi ini segera berakhir, kita juga masih bisa beraktivitas seperti semula. Kita kerinduan saya khususnya di K3 kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, harapan kita untuk ke depan setelah kita menghadapi pandemi seperti ini, kita akan memberikan pelayanan prima kepada semua khususnya Sivitas Akademika. Semoga kita sukses, semoga kita selalu diberi kesehatan. Tidak lupa saya juga ingin mengucapkan selamat menyongsong Dies Natalis UKSW yang ke-65. Semoga kedepannya UKSW menjadi lebih baik, UKSW menjadi universitas yang bisa menjadikan garam dan terang dunia. Nama saya Yuniswanto. Posisi saat ini saya sebagai kepala bagian di Biro Keamanan dan Ketertiban Kampus, dan atau yang lain bisa disebut dengan Kabak Satam. Saya di bagian posisi lapangan. Jadi
Pekerjaan saya adalah koordinasi dengan para kasih. Posisi saat ini di sistem keamanan kampus ada 3 shift, dan itu akan dibagi menjadi 3, shift pagi, siang, dan malam. Dan kita juga mempunyai rekanan vendor, itu PT Bina Mitra Jaya dan PT Bina Mitra Abadi. Dan posisi koordinasi kami perluasan ada di lingkup FTI Melutongan, Asrama FBS, serta Osamaliki, dan Dipo 66 maupun Biomokuler Dipo 93. Dan untuk menjalankan tugas kami sehari-hari, untuk penjadwalan kami serahkan kepada para kasih, di mana pada saat melakukan tes masuk di saat masa pandemi ini, kami melakukan cek suhu di pintu masuk dan bilik uap posisi di pos GAP ataupun rektorat, dan untuk fogging kita lakukan biasa di VIP BU, itu untuk tamu-tamu dari luar maupun tamu dari rektorat. Dan untuk perkembangan kami untuk mencapai komunikasi yang baik, kami dengan mengadakan alat pesawat handy-talkie maupun HT, itu untuk alat sarana komunikasi kami, di mana kami koordinasi yang berada di luar lingkungan kampus. Dan selama pandemi ini, untuk yang kami jalankan sementara pintu gerbang masuk dan pintu keluar kita jalankan karena masih mengikuti peraturan dari wali kota PPKM. Jadi harapan kami, doa kami dengan sistem yang kami berikan untuk di lapangan demi UKSW ini sebagai sistem keamanan, kami berusaha semaksimal mungkin. Dan untuk menyongsong Dies Natalis yang ke-65, saya selaku Kabag Satpam Kepala Keamanan dan Ketertiban Kampus UKSW mengucapkan selamat menyongsong Dies Natalis yang ke-65. Semoga UKSW selalu berkembang dan selalu maju, dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita semuanya. Amin. Kami selaku Kabag Parkir Tri Haryanto saat ini membawai keamanan dan ketertiban parkir di UKSW, yang mana tanggung jawab keamanan dan ketertiban parkir di pundak kami. Dan untuk menunjang segala aktivitas kami terbagi dalam 3 shift, pagi, siang, dan malam. Dan untuk menunjang kelancaran ketertiban dan keamanan parkir, kami gunakan alat handy-talkie karena akan sangat menunjang sekali untuk kelancaran kami dalam bekerja. Dan kami juga bekerja sama dengan pihak outsource yang mana ada di FTI, Asrama, dan di FBS, yang mana kita selalu berkomunikasi untuk menjalankan keamanan dan ketertiban parkir di masing-masing tempat. Kami selaku Kabag Parkir di Biro Keamanan dan Ketertiban Kampus untuk menyongsong Dies Natalis UKSW ke-65, harapan kami UKSW tetap jaya, tetap maju, dan tetap unggul di Indonesia. Amin. Shalom, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena rahmat yang menimpa bagi kehidupan kita mampu mempertemukan kita di sini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Marcelino Immanuel Mahodim. Saya di sini sebagai Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa Aras Universitas. Saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman apa sih sebenarnya itu lembaga kemahasiswaan. Jadi lembaga kemahasiswaan merupakan subsistem dalam Universitas Kristen Satyawacana yang tugas dan tujuannya ialah untuk menunjang berjalannya Universitas Kristen Satyawacana untuk bisa mencapai visi dan misinya. Kehadiran lembaga kemahasiswaan dalam konteks Satyawacana tentunya mau menunjukkan kepada kita mahasiswa bahwa peranan mahasiswa sangatlah diperhitungkan untuk pengembangan universitas.
Motivasi saya dulu sebagai mahasiswa tentunya untuk masuk ke dalam lembaga kemahasiswaan ialah untuk mengembangkan diri saya. Saya meneladani banyak senior-senior, pimpinan-pimpinan fakultas, pimpinan-pimpinan universitas. Mereka menjadi seseorang yang akhirnya mampu memberikan dampak setelah mereka melewati prosesnya dalam lembaga kemahasiswaan. Itu juga salah satu motivasi saya kenapa akhirnya saya mau terlibat dalam lembaga kemahasiswaan. Tanggung jawab yang begitu banyak tentu menjadi tantangan bagi saya sendiri sebagai seorang pribadi. Tantangan untuk menyimbangkan antara kuliah dengan organisasi, tantangan untuk menjadi teladan di tengah masyarakat maupun di universitas, itu menjadi tantangan, itu menjadi hambatan tentunya bagi saya untuk bisa berproses dan mengembangkan diri saya. Tetapi hal tersebut bukan menjadi batasan saya untuk mengembangkan diri. Di dalam lembaga kemahasiswaanlah saya bisa belajar untuk manajemen waktu saya, menaruh prioritas-prioritas tertentu, menempatkan hal-hal yang betul-betul mampu mengembangkan diri saya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan tentunya untuk memajukan Universitas Kristen Satya-Wacana. Hal-hal yang dilakukan dalam lembaga kemahasiswaan teman-teman bisa kita katakan sebenarnya cukup banyak. Tapi saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang ingin tekankan bahwa alasan masuk ke dalam lembaga kemahasiswaan cenderung seringkali untuk mengembangkan diri, cenderung pada diri sendiri. Tapi ketika teman-teman nantinya terlibat dalam lembaga kemahasiswaan, itu akan membawa teman-teman untuk akhirnya bisa melihat orang lain sebagai yang setara dengan teman-teman. Teman-teman mau membantu mereka, teman-teman mau melayani mereka, bagaimana akhirnya teman-teman berdampak bagi mereka. Itu poin pembelajaran penting bagi saya dalam lembaga kemahasiswaan, bahwa orang lain dalam kehidupan kita sangatlah penting. Saya sangat beruntung sekali bisa masuk dalam Universitas Kristen Satya-Wacana. Karena dalam Satya-Wacana lah saya bisa sampai pada titik ini. Dan pesan terakhir saya, selamat menyongsong Dies Natalis yang ke-65 bagi Universitas Kristen Satya-Wacana. Harapan saya bagi mahasiswa secara khusus, harapannya mahasiswa tetap memiliki daya pikir yang kritis untuk bisa menyuarakan aspirasi, bisa menyuarakan hak-hak mereka tentunya untuk demi kemajuan Universitas Kristen Satya-Wacana. Dan untuk Universitas Kristen Satya-Wacana, harapannya tetap menjalankan ideal-ideal yang sudah ditetapkan sedari awal untuk pengembangan potensi akademik dan menciptakan kader-kader kepemimpinan kita di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih, Shalom. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, patutlah kita mengucap syukur karena di saat ini saya dapat menyampaikan beberapa hal terkait lembaga kemahasiswaan dalam menunjang Universitas Kristen Satya-Wacana. Pertama-tama kita perlu mengetahui bahwa cara kerja atau gaya kerja, bisa dibilang gaya belajar di lembaga kemahasiswaan Satya-Wacana itu ada terbagi menjadi dua. Ada legislatif, ada eksekutif. Kalau eksekutif di ranah universitas itu Senat Mahasiswa Universitas, eksekutif di ranah fakultas, Senat Mahasiswa Fakultas. Begitu pula dengan legislatif. Sebutannya Badan Perwakilan Mahasiswa, baik aras fakultas maupun universitas. Kedua sub ini bersama-sama bersatu padu untuk menunjang kampus Satya-Wacana dalam setiap program kerjanya, setiap agenda-agendanya. Secara prinsip di kita, lembaga kemahasiswaan, sangat banyak tanggung jawab yang diberikan karena kita merupakan subsistem yang membantu kampus. Saking banyak tanggung jawab, kita pun masuk ke lembaga kemahasiswaan dengan motivasi untuk pengembangan diri. Kita dari awal, saya pun sebelum di saat ini, sebelum masuk ke Senat Mahasiswa Universitas, mengikuti latihan dasar terlebih dahulu. Ada latihan dasar kepemimpinan mahasiswa, latihan menengah, maupun ada latihan lanjut kepemimpinan mahasiswa. Dilatih dulu, baru kita masuk berorganisasi di lembaga kemahasiswaan. Sebelumnya, saya menjadi fungsionaris di fakultas, di Senat Mahasiswa Fakultas, menjadi ketua di fakultas, kemudian sampai pada titik ini, di Senat Mahasiswa Universitas. Motivasinya hanya satu, untuk kita pengembangan diri. Sebagai mahasiswa, tidak cukup untuk kita
hanya di bangku perkuliahan akan lengkap ketika kita masuk ke ranah organisasi. Tapi terlepas dari segala macam tanggung jawab, terlepas dari segala macam yang kita lakukan di LK, terkhusus saya di eksekutif di Senat Mahasiswa Universitas, begitu banyak tantangan yang menjadi sesuatu yang entah yang menghalangi kita atau menjadi batu loncatan untuk kita menjadi lebih baik. Tapi kalau kita di Senat Mahasiswa Universitas menganggap hal tersebut sebagai peluang untuk kita belajar, karena sesuai motivasi awal kita untuk pengembangan diri. Tantangan yang utama adalah bahwa kita LK sebagai wajah dari mahasiswa. Kita LK sebagai tombak untuk penyampaian aspirasi untuk teman-teman mahasiswa. Menjadi wajah dari teman-teman mahasiswa, kita perlu menjadi contoh, menjadi figur, seolah-olah kita tidak boleh ada celah. Apalagi di posisi-posisi sebagai pimpinan, seolah kita tidak boleh ada celah ketika mahasiswa melihat kita, ketika Bapak Ibu dosen melihat kita, ketika pejabat-pejabat di fakultas maupun di universitas melihat kita. Tapi kembali, bukan pada kesulitan atau bukan pada tantangan-tantangan tersebut, LK ini pada prinsipnya lembaga belajar. Oleh karena kita belajar di sini, kita menjadi utama, kita menjadi yang lebih baik, kita sebagai mahasiswa yang mengembangkan diri di luar dari bangku kuliah. Terakhir yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, di lembaga kemahasiswaan, mungkin kalau saya sebutkan prestasinya terlalu banyak yang kita lakukan skala nasional, internasional, kemarin baik dalam olahraga maupun debat-debat nasional internasional, mendapat second runner up, mendapat banyak juara, bisa dicek kalau kita punya Instagram Senat Mahasiswa Universitas. Nah, hal demikian yang menjadi motivasi kita. Karena yang utama di kampus ini, kembali terakhir mau saya sampaikan, kampus ini sangat-sangat menghargai peran mahasiswa. Yang paling utama itu yang perlu kita ketahui. Magistrum et Scholarium sangat-sangat berlaku. Prinsip Magistrum et Scholarium sangat berlaku di kampus ini. Di mana magister dan sekolah terdapat persekutuan. Di mana dosen dan mahasiswa terdapat persekutuan yang setara. Jadi tidak ada yang lebih tinggi. Bukan hanya pada tahap ideal atau bukan hanya kepada visi, tapi hal tersebut dilakukan pada praksis di lapangan. Hanya di Satyawacana, hanya di UKSW, mahasiswa itu menjadi senator dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang ada di fakultas maupun di universitas. Itu peran mahasiswa sangat-sangat dihargai di kampus ini. Jadi Satyawacana sampai saat ini menyongsong Dies Natalis ke-65 masih memegang prinsip tersebut. Magistrum et Scholarium, bukan hanya dalam gagasan, ide, tetapi pada prakteknya. Saya sendiri merasakan bahwa terlibat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, bahkan waktu sempat menjadi ketua LK di fakultas maupun saat ini di universitas. Peran mahasiswa itu sangat-sangat dihargai. Kita dari Lembaga Kemahasiswaan mengucapkan selamat menyongsong Dies Natalis ke-65 Universitas Krishna Satyawacana. Harapan saya sebagai Ketua Senat Mahasiswa Universitas, bagi mahasiswa, teman-teman mahasiswa terus-menerus melakukan pengembangan diri. Entah teman-teman di lembaga kemahasiswaan atau di tempat organisasi lainnya. Tapi hanya di bangku perkuliahan itu sangat-sangat tidak cukup dan tidak lengkap. Teman-teman bisa tanya. Banyak senior kita yang berhasil di kancah nasional, internasional, atau yang paling dekat saja, Pak Rektor, Pembantu Rektor 3, itu alumni dari lembaga kemahasiswaan. Staf kepresidenan dan teman-teman lainnya alumni dari lembaga kemahasiswaan. Sempat masuk ke lembaga kemahasiswaan. Lalu untuk kampus Universitas Krishna Satyawacana, harapannya ke depan agar terus menjadi perguruan tinggi yang lebih baik, agar mencapai research university, bahkan mencapai world class university. Terima kasih.